Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rahmatnya. Dan pemirsa, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah arwah. Ini adalah cerita pertama kami dengan judul Kisah Arwah, dan inilah ceritanya. Namun sebelum kami menceritakannya, kami selalu berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan tidak akan lama-lama lagi kami akan menceritakannya, dan inilah ceritanya. Namaku Billy, usiaku 18 tahun. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki sudah menikah, dan kakak keduaku perempuan dan juga sudah menikah. Mereka sama-sama tinggal di luar daerah. Aku tinggal di rumah bersama bapakku yang seorang petani, dan ibuku sebagai seorang ibu rumah tangga dan penjual gado-gado di halaman rumah. Hidup dan keadaan kami sangatlah sederhana dengan penghasilan kedua orang tua kami yang pas-pasan. Aktivitas sehari-hari sekolah di salah satu SMA kelas 3. Sepulang sekolah, waktuku dihabiskan bersama teman-teman untuk nongkrong-nongkrong dan bermain. Sehingga kalau pulang ke rumah, pasti aku selalu malam hari. Setiap pulang ke rumah, aku selalu kena teguran bapak dan ibuku, dan mereka selalu memarahiku setiap aku sedang makan. Makanya aku tak jarang aku melemparkan piring ke lantai sampai nasi dan lauknya pun berhamburan. Setelah melakukan itu, biasanya aku harus siap-siap merasakan tamparan ke muka dari tangan bapakku yang sangat keras. Aku hanya merasakan sakit dan langsung masuk ke kamar. Hal itulah yang sering aku terima setiap aku pulang ke rumah. Padahal keinginan mereka sangatlah simpel. Mereka hanya ingin aku pulang sekolah tepat waktu dan mengurangi nongkrong-nongkrong dengan teman-temanku yang memang teman-temanku itu urakan, bahkan sudah dicap anak-anak muda kurang baik. Bisa saja aku menuruti keinginan orang tuaku, asal orang tuaku pun mau menuruti keinginanku membelikan motor buatku seperti teman-teman yang lain, di mana kalau berangkat atau pulang sekolah memakai motor sendiri tanpa ikut nebeng atau tanpa tumpangan ke teman-teman yang lain. Setiap hari berangkat dan pulang sekolah aku hanya numpang atau nebeng ke motor teman-temanku itu. Otomatis aku pun harus nurut dan mengikuti kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka nongkrong-nongkrong, bahkan meminum minuman beralkohol. Dan pada suatu malam, di malam minggu sehabis nongkrong dan pesta miras, sekitar jam 12 malam, temanku bernama Sandi menawarkan diri untuk mengantarkanku pulang. Aku pun mengiyakan karena memang teman-teman yang lain pun sebagian sudah pada pulang. Dan entah kenapa saat aku pamit sama teman-teman, secara spontan tanganku ingin menjabat tangan mereka. Bahkan teman-temanku tertawa dan berkata, "Wah, pakai salaman segala seperti mau perpisahan saja." Dan teman-teman yang lain pun ikut menertawakan gelagatku. Singkat cerita, aku dan Sandi pun pulang. Di saat perjalanan, aku mendekap pinggang Sandi karena udara malam itu terasa sangat dingin sekali.
Motor yang dibawa Sandi sangatlah kencang sekali. Mungkin karena udara dingin, atau mungkin karena jalanan sepi sehingga Sandi mempercepat laju motornya. Aku hanya bisa merasakan dinginnya angin malam yang menerpa wajahku sambil memejamkan mata. Di sepanjang perjalanan, aku hanya memejamkan mata sambil merasakan terpaan angin malam ke wajahku dan ke sekujur tubuhku. Dan tiba-tiba aku merasakan benturan yang sangat keras sekali. Motor yang kami tumpangi oleng bahkan terguling-guling dan membentur trotoar. Aku saat itu hanya melihat kegelapan setelah merasakan kepalaku terbentur ke jalanan. Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa selama beberapa detik. Dan beberapa detik kemudian aku mulai tersadar. Lalu aku berusaha bangun dan berdiri. Sekujur tubuhku penuh dengan darah yang mengalir dari kepalaku. Namun aku tidak merasakan sakit sama sekali. Beberapa menit kemudian, lalu aku melihat banyak orang yang berkerumun. Aku pun mulai mundur, menghindari kerumunan orang-orang tersebut. Aku tidak ingin orang tuaku tahu kalau aku mengalami kecelakaan tersebut. Makanya aku berjalan meninggalkan tempat kejadian dan kerumunan orang-orang yang datang membantu semakin banyak. Aku berusaha terus berjalan, meskipun darah mengalir di sekujur tubuhku. Aku berjalan menjauhi tempat tersebut, lalu aku berdiri dan bersandar di bawah pohon besar yang ada di pinggiran jalan tersebut. Namun dari kejauhan aku tetap memperhatikan orang-orang yang semakin banyak, dan aku melihat polisi dan satu buah mobil ambulan. Lalu aku melihat Sandi, sahabatku, dibopong dan dimasukkan ke mobil ambulan tersebut. Tak terasa, air mataku mengalir, menetes, melihat Sandi yang tak berdaya dan dibawa ke mobil ambulan tersebut. Aku semakin tidak kuasa melihat keadaan itu, apalagi melihat Sandi, sahabatku satu-satunya, yang sangat baik terhadapku, bernasib seperti itu. Aku pun kembali berjalan dengan tetesan air mata, mengingat kebaikan Sandi yang hidupnya berakhir seperti itu. Aku terus berjalan menyusuri jalanan yang malam itu sangat terasa sepi dan sunyi sekali. Aku hanya mendengar lolongan anjing yang sangat keras, dan aku hanya melihat cahaya bulan yang sangat berwarna merah. Aku terus berjalan, menyusuri jalanan yang sangat sepi, menuju ke rumahku. Dan selang beberapa menit, aku pun sampai ke rumahku. Aku sangat heran karena tidak biasanya di depan rumahku, ibuku sedang menangis di tengah-tengah kerabatku. Aku bingung apa yang sedang terjadi dengan ibuku, dan ada masalah apa dengan ibuku sehingga ibuku menangis begitu menyayat hati yang kudengar. Aku tidak berusaha mendekati bahkan untuk bertanya apa yang terjadi. Aku takut bahkan tidak mampu. Justru aku berjalan melipir ke samping rumah menuju kamarku seperti biasa kalau pulang malam lewat jendela. Sesampainya di dalam kamar, aku termenung dan bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi dan kenapa ibuku menangis begitu menyayat hati, dan kenapa kerabat-kerabatku bahkan tetangga-tetangga pun berkumpul mengerumuni ibu dan sebagian duduk-duduk di halaman rumahku. Lalu aku mencoba keluar dari kamar dengan tujuan akan ke kamar mandi untuk membersihkan darah
yang masih mengalir dari kepalaku. Ternyata di tengah rumah sudah ada beberapa orang kerabatku sedang membacakan Yasin. Lalu aku terus ke kamar mandi, membilas, membasuh dan membersihkan darahku di sekujur tubuhku dan juga kepalaku. Setelah itu lalu aku bergegas ke meja makan seperti biasa untuk makan. Lalu aku duduk di kursi meja makan, dan saat aku hendak mengambil piring, tiba-tiba tanganku terasa sangat sakit sekali, sehingga piring yang aku pegang pun terjatuh dan pecah berantakan. Lalu ibuku datang dengan 2 orang kerabatku masuk ke ruangan meja makan atau tempat aku makan. Dan saat itu aku harus siap-siap untuk dimarahi ibuku, karena sudah seperti biasanya setiap aku pulang main dan memecahkan piring, pasti aku kena marah ibuku. Aku hanya menunduk saat ibuku datang, dan anehnya saat itu aku tidak dimarahi. Ibuku hanya menangis sambil memunguti pecahan-pecahan piring yang aku pecahkan. Setelah itu ibuku dan kerabatku kembali ke depan, dan aku pun mencoba mengikutinya dari belakang. Setelah berada di depan, aku merasakan keanehan karena semakin banyak orang yang datang, dari mulai kerabat, tetangga, bahkan ada beberapa orang teman nongkrongku pun ada yang datang. Di situ aku langsung mendekati ibuku yang sedang duduk sambil menangis untuk coba menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini. Saat aku mulai mendekati ibu, tiba-tiba ada suara ambulan yang masuk ke halaman rumah, dan semua orang mendekati ambulan tersebut termasuk ibuku. Yang aku coba dekati, ternyata ibu pun langsung beranjak dari kursi dan mendekati ambulan yang datang. Ibuku dan juga kerabat-kerabatku berjalan menuju atau mendekati ambulan tersebut sambil menangis histeris. "Siapakah yang meninggal?" tanyaku dalam hati. "Kakakkulah atau bapakku?" Karena dari tadi aku tidak melihat bapakku. Lalu aku pun berjalan mendekati ambulan yang sudah dikerumuni banyak orang yang sangat berdesakan. Aku melihat bapakku turun dari mobil ambulan tersebut, dan aku pun mulai merasa lega. Lalu aku melihat jenazah yang terbaring di atas tandu, lalu semua orang menjerit menangis saat tandu itu dibawa ke dalam rumah. Aku melihat ibuku pingsan, aku melihat bapakku menangis seperti kerasukan. Lalu aku mencoba mendekati jenazah di atas tandu yang sudah ditutupi kain jarik. Namun aku tidak kuasa untuk membuka kain jarik yang menutupi sekujur tubuh jenazah itu. Aku tidak sanggup, aku belum siap untuk melihat siapa jenazah tersebut. Dan saat salah satu ustadz membuka kain tersebut, di situ aku menangis sejadi-jadinya. Aku menjerit sejadi-jadinya karena jenazah yang sudah terbaring di atas tandu itu adalah ragaku. Itu adalah tubuhku yang sudah kaku dan membisu. Ingin sekali aku masuk raga itu kembali, walaupun hanya beberapa detik, agar aku bisa minta maaf, minta restu kepada bapakku dan ibuku tercinta. "Pak, Bu, maafkan Billy, Bu. Maafkan Billy, Bu. Maafkan Billy, Pak. Billy hanya membuat Bapak dan Ibu menangis.
Sekarang Billy sadar, ternyata inilah yang namanya mati. Ternyata inilah yang namanya saat raga dan roh berpisah. Maafkan aku, Blue. Maafkan aku, Pak. Andai saja usiaku masih panjang, andai saja usiaku panjang, aku ingin merajut hari-hari bersama Ibu, bersama Bapak, merajut hari-hari yang penuh. Andaikan saja Tuhan tidak akan mengambil nyawaku secepat ini. Aku ingin sekali membahagiakan kedua orang tuaku, ingin merajut hari-hari bersama ibu dan bapakku dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh senyum dan canda. Mohon maaf pemirsa, saat kami menceritakan kisah ini, kami sangat tidak kuat menceritakannya pemirsa, dan kami meneteskan air mata. Jadi dalam cerita ini mengisahkan tentang sebuah penyesalan yang intinya kita kepada orang tua harus selalu hormat, patuh, dan selalu menyayangi beliau kalau beliau masih ada. Kalaupun beliau masih ada, mungkin saja kita anak-anaknya yang meninggalkannya terlebih dahulu. Nah pemirsa, terus terang dengan membacakan cerita ini, kami pun menangis, bukan karena apa pemirsa, karena sebuah penyesalan. Betapa banyaknya dosa kita terhadap orang tua kita, banyaknya kesalahan kita terhadap orang tua kita. Makanya kepada siapapun yang masih memiliki orang tua, hormatlah dan sayangilah orang tua semampu kita. Jangan menyia-nyiakan dan jangan pernah membuat orang tua kita menangis. Bahagiakanlah selama orang tua kita masih ada dan selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, itulah kisah cerita arwah tentang seorang anak muda yang nakal yang mengalami kematiannya dengan sangat tragis. Kami berharap ambil sisi baiknya pemirsa dan buang sisi negatifnya. Jangan diikuti hal-hal yang negatif. Namun kami berharap pemirsa terhibur dan juga menjadi pembelajaran. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Biar channel kami bisa berkembang. Supaya kami bisa terus memberikan cerita-cerita kisah nyata dan juga cerita-cerita menarik buat kalian semua. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, perlindungan, panjang umur, dan murah rezekinya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu cerita kisah arwah yang kami ceritakan. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.